Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya akan mempresentasikan laporan wawancara dengan tema perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia sebagai pemenuhan tugas UAS semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah bahasa Inggris. Kami mulai dengan cuplikan rekaman wawancara bersama Mr. Am. Dua, tiga. Good morning, everyone. Today we have the pleasure of speaking with Mr. Anggit, an experienced English language educator who has been teaching in Indonesia for over 4 years ago. Mr. Anggit has worked with students of various backgrounds and level, and he has witnessed the evolution of foreign language learning in the country. Thank you for joining us today, Mr. Anggit. Thank you for having me, Mr. Ranu. It's a pleasure to be here and discuss such an important topic. Okay. To start, could you share your experience teaching English in Indonesia? What are some of the biggest challenges and progress you have observed over the years? Certainly, when I first arrived in Indonesia, English learning was primarily focused on grammar and memorization. Students were good and understand rules. They often lack confidence in speak over the years. I've seen a shift toward a more interactive and communicative approach. There are no more opportunities for students to practice speaking through discussion, presentation, and digital platform. However, change remain, especially in rural areas where resource and quality teach and limited. Okay, that's interesting. In your opinion, what factors have contributed to this progress in English learning? I think technology has played a major role. The availability on online course, language app, and social platform has made English more accessible. Additionally, the Indonesia government has implemented policies and improved English education, such as integrating into career school level and enhancing teacher training. Program moreover, globalization has increased the need for English proficiency in business, tourism, and international education. Okay. Uh, how do you see the role of a foreign language in Indonesia beyond English? There are other languages gaining popularity. Absolutely. While English remains the most widely learned foreign language, other languages like Mandarin, Japanese, and Korean have gained popularity due to economic and cultural influence. Many students are motivated to learn this language for job opportunities, higher education, and cultural exchange program. The increased presence of international business and collaboration also encourage multilingualism. That's a great insight. What do you think can be done for to improve foreign language education in Indonesia? One key improvement will be increasing exposure to real-life language use, encouraging students to participate in exchange program, language club, and conversation practice with native speakers can significantly boost their confidence and fluency. Also, providing more professional development opportunities for teachers will ensure they are equipped with modern and effective teaching strategies. Thank you for sharing your truth, Mr. Rangi. It's inspiring to see how language learning in Indonesia is evolving and the step that can be taken to enhance it further. We appreciate your time and insight. It was my pleasure. Thank you for having me, Mr. Ranu. That concludes our discussion today. We have this conversation provide valuable perspective on the development of foreign language education in Indonesia. Thank you for tuning. Good morning, Strangi. Thank you. Thank you. Ya, demikian laporan rekaman sesi wawancara bersama Mr. Anggit. Presentasi ini adalah dengan tema perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia untuk UAS tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengajar Bapak Dr. Andes, Mr. Dr. Dr. Andes Everett Haryanto Hilman Imam.
M. Ham. Saya sendiri Rano Tergali Saifullah dari SI 105 dengan NIM 20001010049. Sebagai pembuka, bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang penting dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di Indonesia, pembelajaran bahasa Inggris telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dan tantangan yang dihadapi. Berikut profil dari narasumber yang kami wawancarai sebelumnya. Mr. Anggit Wicaksono, profesi pendidik bahasa Inggris dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di Indonesia, dan beliau mengajar di sebuah SMA. Dan spesialisnya itu beliau dengan metode pengajaran bahasa asing dan pengembangan kurikulum. Nah, dari hasil wawancara ini, fokus awal lebih pada tata bahasa dan hafalan, kurangnya praktik berbicara, kemudian kurangnya kepercayaan diri dari siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris ini menurut pengalaman dari Mr. Anggit, kemudian keterbatasan sumber daya dan tenaga pengajar buku atas di daerah terpencil. Kemudian pergeseran ke metode pengajaran yang lebih komunikatif dan interaktif, kemudian pemanfaatan teknologi seperti aplikasi bahasa dan kursus daring ini sering dimanfaatkan. Kemudian dukungan pemerintah juga melalui kebijakan pendidikan bahasa Inggris sejak ini menjadi salah satu daya pendukung untuk perkembangan bahasa Inggris di Indonesia. Dan globalisasi yang meningkatkan bahasa Inggris di dunia kerja. Selanjutnya ada rekomendasi dari narasumber yang pertama meningkatkan praktik berbicara melalui grup bahasa dan program pertukaran, kemudian memfasilitasi interaksi dengan penutur asli untuk meningkatkan kefasihan, kemudian meningkatkan pelatihan bagi guru agar mengadopsi metode pengajaran modern, kemudian memanfaatkan teknologi untuk menjangkau terutama di daerah terpencil. Sebagai tanggapan pribadi, saya setuju bahwa teknologi memainkan peran besar dalam pembelajaran bahasa, dan menilai bahwa interaksi langsung dalam bahasa Inggris lebih efektif daripada sekedar teori, yaitu dalam percakapan sehari-hari diselipkan dengan bahasa Inggris untuk melatih kemampuan bahasa, kemudian mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Nah, untuk kesimpulannya, pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia telah berkembang dari segi metode dan teknologi. Kemudian tantangan seperti keterbatasan sumber daya masih perlu diperbaiki, terutama di daerah terpencil. Kemudian dukungan pemerintah juga memiliki peran penting dan motivasi individu sangat penting juga dalam meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia. Wawancara ini memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa Inggris diajarkan dan tantangan yang dihadapi. Dan diharapkan dengan strategi yang tepat, pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dapat semakin maju. Terima kasih telah menyimak presentasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.